Untuk apa aku hidup? Apa artinya hidup ini? Kalian mulai bertanya, untuk apa saya hidup? Apa tujuan semua ini? Apa artinya penderitaanku selama ini? Mengapa aku harus berlelah-lelah seperti ini? Yang kedua, hidup rasanya hampa. Rasanya hilang arah. Hal-hal yang dulu menyenangkan sekarang flat saja. Kayak kalian, biasanya saya asik loh Pak main game ini, tapi sekarang tidak ada rasanya lagi, hampa. Kemudian kalian cemas, existential anxiety. Bukan cemas terhadap sesuatu, tapi cemas tentang keberadaanmu sendiri. Cemas entah karena apa tentang hidupmu. Ini berarti kalian krisis eksistensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Krisis eksistensial. Kalau krisis eksistensial itu gambarannya begini. Batin kita yang goncang ketika kita mempertanyakan makna, tujuan, nilai keberadaan kita. Krisis ini isinya adalah pertarungan antara aku yang hidup dan untuk apa aku hidup. Ini krisis yang penting. Para filosof seperti Søren Kierkegaard, yang Paul Sartre, Viktor Frankl menggambarkannya sebagai momen kesadaran yang menyakitkan namun menentukan. Ketika manusia menyadari bahwa hidupnya tidak otomatis bermakna, bahwa makna itu harus ditemukan, tidak diwariskan. Kalau masih bingung, ini saya jelaskan sedikit bedanya ya. Kalau krisis identitas itu bingung tentang diri sendiri, siapa aku? Aku kok merasa bukan diriku? Aku tidak tahu apa yang aku mau. Tapi kalau krisis eksistensial itu bingung tentang makna hidup. Untuk apa aku hidup? Apa artinya hidup ini? Ini sebenarnya satu rangkaian. Krisis identitas mengantarkan biasanya membawa orang pada krisis eksistensial. Karena begitu orang kehilangan jati diri, dia mulai mempertanyakan mengapa dia hadir di dunia ini. Jadi ini satu rangkaian ya, meskipun beda maksud. Begitu kita krisis jati diri kita, pada akhirnya juga akan membawa pada krisis eksistensial. Ciri-cirinya. Ini saya agak cepat ya. Yang pertama, pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Kalian mulai bertanya, untuk apa saya hidup? Apa tujuan semua ini? Apa artinya penderitaanku selama ini? Mengapa aku harus berlelah-lelah seperti ini? Apa gunanya kuliah, ngaji, menghabiskan duitnya orang tua? Itu apa sih maknanya?
Ini kalian mulai bertanya itu berarti sedang mengalami krisis eksistensial. Yang kedua, hidup rasanya hampa. Rasanya hilang arah. Hal-hal yang dulu menyenangkan sekarang flat saja. Kayak kalian, biasanya saya asik loh Pak main game ini, tapi sekarang tidak ada rasanya lagi, hampa. Biasanya saya semangat sekali Pak kuliah, ngaji, tapi sekarang tidak ada rasanya. Kemungkinan kalian mengalami krisis eksistensial. Yang ketiga, kalian tidak menikmati hidupmu. Kalian merasa terpisah dari dirimu. Kalian seperti menonton dirimu sendiri dan kamu tidak puas dengan itu. Nah, ini kebingungan tentang identitas dan nilai. Itu berarti kalian krisis eksistensial. Kemudian kalian cemas, existential anxiety. Bukan cemas terhadap sesuatu, tapi cemas tentang keberadaanmu sendiri. Cemas entah karena apa tentang hidupmu. Ini berarti kalian krisis eksistensial. Kemudian juga kalian gentar, kalian sedih saat sadar bahwa waktu terus berjalan dan pada akhirnya hidup kita akan sampai di titik akhir. Kalian gelisah. Ini waktu nambah terus. Sebentar lagi aku meninggalkan masa mudaku. Tapi kok rasanya belum apa-apa aku ini. Sudah sarjana sih saya Pak, tapi kok rasanya belum jadi apa-apa. Masih tidak ngerti apa-apa. Sudah kuliah S2 sekian tahun saya Pak, tapi masih ngeblank saja, rasanya masih hampa saja. Kemungkinan kalian mengalami krisis eksistensial. Kemudian kalian merasa muak dengan dirimu sendiri yang penuh topeng. Kalian ingin jadi dirimu. Mungkin kemarin ada banyak topengmu, topeng prestasi, topeng pekerjaan, topeng status. Yang sekarang menurutmu tidak penting lagi. Ngapain aku harus acting seperti itu? Jangan-jangan selama ini kita belum jadi diri kita sepenuhnya, kita hanya acting saja. Di depan dosen kita acting jadi mahasiswa yang baik. Di depan orang tua kita acting jadi anak yang baik. Tanpa kita paham maknanya, tanpa kita sadar sepenuhnya tentang apa yang kita lakukan itu. Itulah krisis eksistensial. Nah, ini jauh lebih dalam. Kalau tadi identitas, sifatnya luar diri, hubungan dengan luar. Kalau ini sudah sangat ke dalam. Ayo kita tengok sebentar pendapatnya para filosof ya. Ini hampir semua sudah pernah kita bahas. Yang pertama Kierkegaard. Kata beliau, krisis itu terjadi ketika manusia terlalu sibuk dengan dunia, melupakan sisi rohani spiritualitas dirinya. Padahal dimensi eksistensial manusia itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi krisis terjadi karena kita terlalu sibuk dengan dunia, tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Kita hanya ikut arus orang lain. Ini Kierkegaard. Yang kedua, Sartre. Yang Paul Sartre. Kata dia, krisis itu terjadi karena manusia dikutuk untuk bebas. Jangan dikira kebebasan itu membahagiakan. Kebebasan itu menakutkan. Kita hidup ini tidak paket jadi. Kita harus memutuskan milih
kemudian menjalankan sesuai pilihan kita dan siap menanggung resikonya. Dan itu mengerikan kalau di Sartre. Jadi terus kita cemas, kita takut jangan-jangan saya salah milih. Kok ya berat harus nanggung akibatnya. Nah, di sini terjadi krisis eksistensial. Makna hidup ini harus kita buat, kita bentuk. Nanti kalau kita salah memberi makna, ada efeknya apapun, kita harus siap menanggung. Dan ini tidak enak. Lebih enak kan pakai jadi itu ya wis pokoknya begitu, tinggal dijalani. Tapi manusia kan tidak. Maka kata Sartre kan manusia dikutuk untuk bebas. Kebebasan itu kutukan. Karena begitu kita diberi kebebasan, berarti kita harus milih sendiri, menentukan sendiri hidup kita. Berarti juga kita harus siap menanggung apapun efeknya. Dan ini berat. Disinilah krisis eksistensial. Ada lagi kamu. Dulu pernah kita bahas beliau tentang absurdnya hidup ini. Hidup ini memang absurd, kata kamu. Kita mencari makna kemana-mana dan dunia tidak memberi kita makna. Dunia diam saja. Pasnya gimana kita juga tidak tahu. Kan nanti ada ilustrasinya Sisyphus yang mendorong batu ke puncak bukit terus dijatuhkan lagi, didorong lagi ke atas. Hidup itu seperti seabsurd itu. Jadi itu krisis. Kita mencari makna, mengejar makna untuk jatuh pada absurditas. Kalian kuliah demi gelar misalnya, demi ijazah. Yang ijazah itu untuk mencari pekerjaan. Tapi toh tidak ada jaminan kalau kamu punya ijazah, punya gelar, dapat pekerjaan. Kalian mencari pasangan terbaik yang kalian mampu. Dengan asumsi kalau sudah punya pasangan, hidup lebih tenang, lebih bahagia. Tapi siapa berani menjamin hidupmu lebih bahagia kalau punya pasangan? Tapi siapa juga berani menjamin bahwa kamu lebih bahagia kalau sendirian? Hidup ini seabsurd itu kalau ikut kamu. Serba tidak mesti, tidak ada kepastian satupun. Jalannya terus gimana? Ya kata kamu, mari kita bayangkan Sisyphus itu bahagia. Itu saja sudah. Maksudnya dia apa? Cara satu-satunya untuk kita tetap bahagia menghadapi absurditas, kita terima absurditas itu. Jadi kalau kalian tiba-tiba sudah menikah, kok ternyata lebih pahit kayak gini ya. Yo itulah hidup absurditas. Itulah absurdnya hidup. Nikmati saja. Nah, menerima absurditas. Oke, tapi kan itu tidak enak. Ayo, mungkin memang tidak enak. Tapi kamu ngambil jalan yang berbeda pun juga tidak mesti enak. Kita tidak tahu pastinya kemana. Jadi satu-satunya jalan, ya menerima absurditas. Itu kamu. Nanti ditambahi oleh Viktor Frankl. Dulu pernah kita bahas juga beliau. Dengan logo terapinya. Kata Frankl, tidak usah khawatir. Bahkan dalam penderitaan yang paling pahit sekalipun, manusia masih bisa menemukan makna. Kalau dia masih bisa menemukan makna, dia pasti akan bisa bertahan. Jadi, sepahit apapun, kayak beliau ini kan termasuk yang selamat dari pembantaian Nazi pada zamannya. Masih bisa survive. Dan beliau melihat banyak juga orang-orang lain yang survive. Kenapa bisa begitu? Meskipun mengalami tragisnya nasib yang luar biasa, karena masih punya makna.
Sepahit apapun hidupmu, kalau masih punya makna hidup, kemungkinan kalian akan tetap bisa survive. Demi apa? Makna yang kamu pegangi tadi. Kalau kalian sudah target, misalnya Pak saya harus mencapai ini, mencapai itu. Proses menuju ke sana mungkin sangat pahit, tapi kalian akan tetap siap survive, menanggung apapun. Krisis itu ketika orang kehilangan makna. Istilahnya Frankl, existential vacuum, kehampaan eksistensial. Obatnya menemukan tujuan, menemukan makna. Nanti ada lagi May dan Yellow. Ini psikolog sebenarnya. Dia punya teori krisis itu sebenarnya ketika kita menghadapi kenyataan hidup. Tidak harus pakai rumus jelimet absurditas. Hidup itu sendiri isinya ketegangan-ketegangan, krisis-krisis. Setidaknya menurut mereka berdua ada 4 hal yang mau tidak mau membuat kita cemas. Yang pertama apa? Kematian. Hidup kita kan berakhir di kematian dan itu mencemaskan. Yang bisa datang tiba-tiba. Yang kedua seperti Sartre tadi, kebebasan. Kebebasan itu mencemaskan. Karena orang bisa salah memutuskan, salah jalan. Yang ketiga, kesendirian. Hakikatnya kita hidup itu sendiri. Tidak ada. Meskipun kalau waktu pacaran bilangnya, aku siap sehidup semati, tidak bisa. Kita lahir sendiri, nanti hidup mati juga sendiri. Jangan dikira mati bersama membahagiakan itu. Mati bersama biasanya peristiwanya tragis. Mungkin kecelakaan, mungkin apa. Sendiri-sendiri saja aman. Oke ya. Jadi hakikatnya hidup ini sendiri. Tidak ada orang yang benar-benar hidup dan mati untuk kita. Kita sendiri, dan ini kan menggelisahkan kita. Kemudian makna. Makna ini kan harus kita cari, harus kita bentuk. Menghadapi 4 ini, itulah nanti kita ketemu krisis eksistensial. Tapi tidak masalah. Kalau kita bisa menaklukkannya, kita akan jadi lebih dewasa, lebih dewasa. Ada juga Carl Rogers. Kalau ini seperti saya ilustrasikan tadi ya. Hidup krisis itu karena hidup yang tidak otentik. Jadi krisis terjadi ketika diri sejati, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, tabrakan dengan diri ideal. Diri ideal itu apa yang diharapkan oleh orang lain, diinginkan oleh orang tua kita, dimaui oleh dosen-dosen kita, itu diri ideal. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, ini diri ideal. Ketika itu tabrakan dengan diri sejati, aku ingin ini, aku ingin itu. Itulah krisis eksistensial. Tadi ya, melahirkan false self. Kalau kita terlanjur false self, ayo berjuang untuk jadi diri kita sendiri. Baik, jadi ada beberapa filosof tadi ya, 6 filosof. Ini yang terakhir ini, 2 terakhir belum kita bahas, tapi 4 sebelumnya sudah kita bahas di ngaji filsafat. Ya kapan-kapan kita lanjutkan di tokoh-tokoh terakhir ini. Saya lanjutkan. Ada kalimat menarik dari Frankl. The existential vacuum manifests itself mainly in a state of boredom. Kehampaan eksistensial itu manifestasinya secara umum adalah kondisi kebosanan. Ini menarik kata Frankl.
Orang yang mengalami krisis eksistensial, yang merasa hampa eksistensial, itu ciri utamanya sebenarnya bukan depresi, tapi kata dia. Kata dia apa? Kebosanan. Kayak kalian kalau bosen itu loh, jenuh itu loh, kan terus jadi males. Orang yang hampa eksistensial itu males hidup. Bosen. Hidup kok gini-gini aja ya. Nah, itu bosan dengan hidupmu sendiri. Jadi, kenapa bosan? Karena kamu tidak punya arah. Karena kamu tidak ada yang ditarget dalam hidup. Biasanya orang yang mengalami kebosanan ini terus mencari hal-hal semu untuk mengatasi kebosanannya. Misalnya, nyari hiburan berlebihan. Nonton YouTube terus, Netflix tidak selesai-selesai. Nonton drama Korea, satu judul ganti judul yang lain, ganti judul yang lain. Kamu nyari hiburan terus-menerus, kemungkinan kamu sedang bosan dengan hidup. Atau konsumsi berlebihan, atau pencitraan berlebihan, atau target pencapaian-pencapaian dangkal. Di pencapaian dangkal itu ya entah apalah kamu target apa yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Tapi kamu tetapkan untuk dirimu. Setelah ngaji, saya harus maju duluan salaman yang paling nomor 1 dengan Pak Faiz misalnya. Padahal itu loh, ngapain kamu target wong yo, kamu kapan saja salaman yo bisa, ndak harus nomor 1 juga bisa. Tapi kamu sering iseng kayak gini, mencari capaian-capaian dangkal. Entah apa, kalian ngerti sendiri ya, kamu sebutnya hal-hal remeh, hal-hal receh itu. Nah, kamu target. Itu kemungkinan kamu bosan dengan hidup yang sangat serius. Kenapa kamu bosan dengan hidup serius? Kamu hampa eksistensial. Pinginnya hiburan terus. Yang dicari komedi terus, dagelan terus. Nah, kemungkinan kamu lelah di hidupmu yang sejati. Tapi awas, kesenangan tidak pernah bisa menggantikan makna. Mungkin kamu terlena sebentar, tapi begitu selesai hiburanmu, ya kamu kembali ke problem nyata hidupmu. Banyak orang yang secara eksistensial hampa tadi, sibuk. Orang ini kelihatan sibuk luar biasa, dan kesibukan itu sebenarnya pelarian dia. Karena begitu dia tidak sibuk, dia harus menatap dirinya sendiri yang hampa. Dan dia tidak sanggup itu. Maka seolah-olah dia tidak ada istirahatnya, sibuk terus. Termasuk orang yang hampa eksistensial kadang-kadang merasa kering secara rohani. Tidak bisa menikmati ibadah, kehilangan rasa, doa rasanya hambar. Hidup rasanya kok jauh dari Tuhan. Itu kemungkinan eksistensial vacuum. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya mirip saja sih seperti krisis identitas tadi ya, menghadapinya. Yang pertama terima dan hadapi. Yang kedua renungi, temukan makna dalam hidup. Kembali pada yang berhubungan dengan kita, yang lebih tinggi nilainya, Tuhan, moral, dan lain sebagainya. Jujurlah dengan diri sendiri. Coba tanya diri kita, apa sih yang benar-benar aku cintai? Apa yang membuatku merasa hidup? Kalau masih belum dapat, sama seperti krisis identitas tadi, libatkan diri dengan hal-hal yang bermakna. Kalau masih bingung, masih gelisah, ya cari orang yang bisa meringankan, nyari bimbingan spiritual, terapi. Seperti Frankel ada logoterapi dan lain sebagainya. Masih berat, apalagi sangat mengganggu hidupmu, ya mau tidak mau kalian harus ya berobat.
Kalau sudah sangat akut, ya mau tidak mau gimana lagi. Apalagi kalau sudah mengganggu ritme hidupmu. Jangan takut-takut untuk berkonsultasi pada ahlinya. Karena seperti sering saya bilang, kan ada penelitian itu, jumlah orang yang terkena gangguan jiwa itu tiap tahun semakin meningkat. Jangan-jangan termasuk kita. Meskipun ya karena kita tidak pernah periksa saja kita rasanya waras. Nanti jangan-jangan kalau begitu diperiksa terus, wah stadium 5 ini. Oke, baik ya. Jadi tidak usah malu-malu kalau merasa sudah sangat berat bebanmu ya. Nyari ahli. Nah, tentang eksistensi ada quotes menarik. Pierre Teilhard de Chardin. Kata dia, we are not human being having a spiritual experience. We are spiritual being having human experience. Kita bukan manusia, makhluk manusia yang punya pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang punya pengalaman manusia. Ini kalimatnya menarik. Jadi kita itu hakikatnya spiritual. Terus di bumi ini mencari pengalaman kemanusiaan. Kita bukan manusia yang ditempeli spiritualitas. Tapi kita spiritual yang menempat dalam jasad. Ini sebenarnya salah satu contoh bagaimana kita menemukan hakikat eksistensial diri kita. Quotes ini menggeser pusat kesadaran dari tubuh ke ruh, dari dunia ke makna. Mari kita sadari bahwa spiritualitas itu bukan tambahan dalam hidup kita, tapi justru inti. Maka kalau dalam tasawuf, manusia itu disebut insan ruhani. Dunia ini hanya tempat singgah, bukan rumah asal kita. Kita nanti kembali kepadanya. Berarti memang hakikat kita itu spiritual. Maka seperti minggu lalu, kehilangan spiritualitas otomatis kita mengalami krisis eksistensial. Jadi kata seorang sufi, aku bukan badan yang memiliki jiwa, tetapi jiwa yang menempati badan. Oke, baik. Yo, melupakan hakikat ini, kita lupa dengan hakikat diri, hakikat eksistensial kita. Baik, teman-teman, kita review sebentar. Sebelum minggu depan kita lanjut ke krisis digital. Ini nyambung minggu kemarin ya. Kalau kita sambungkan dengan minggu lalu, krisis diri kita, krisis manusia ini berarti kan ada 4. Yang pertama krisis nilai, yang kedua krisis spiritual, yang ketiga krisis identitas, yang keempat krisis eksistensial. Ini kalau diibaratkan pohon, makanya di situ pohon krisis namanya. Diawali dari krisis nilai. Krisis nilai ini kalau dihubungkan dengan pohon itu seperti tanahnya. Orang yang tidak percaya nilai-nilai, kebingungan dengan nilai-nilai, seperti pohon di tanah yang kering. Kalau tanahnya kering, ya dia tidak akan bisa menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan pohon itu secara segar, secara sehat. Jadi memang semuanya berawal dari nilai. Kalau kita krisis nilai, berarti ya kita akan kesulitan menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Karena hampir semua nilai nanti jadi obat bagi krisis selanjutnya. Maka
Pastikan kita tidak mengalami yang awal ini, krisis nilai. Krisis nilai seperti minggu lalu ya, kita kebingungan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sulit menentukannya. Ya, kalau kita yang ini saja masih belum bisa, krisis selanjutnya akan lebih parah. Kalau sudah krisis nilai beres, kemudian krisis spiritual. Krisis spiritual ini seperti akarnya. Akar itu kan sumber kehidupannya. Di sini kita berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta. Tanpa kesadaran spiritual, itu seperti kita kehausan tapi tidak tahu kemana mencari airnya. Jadi spiritualitas itu sumber dari makna, sumber dari hakikat hidup eksistensial kita. Jadi sumber makna itu kan pada akhirnya ya sesuatu di luar diri kita yang lebih besar dari diri kita. Makanya krisis spiritual itu seperti akarnya. Krisis spiritual itu kan, spiritual ada di dalam. Sama seperti akar, dia tidak kelihatan. Tapi kalau akar ini rapuh, kalau akar ini rusak, ya sampai nanti tumbuhannya berkembang juga rusak. Maka pastikan kita tidak mengalami krisis nilai, pastikan juga kita tidak mengalami krisis spiritual. Kemudian batangnya, batang ini kita gambarkan sebagai krisis identitas. Jadi batang ini kan yang menunjukkan siapa aku, yang paling kelihatan. Tapi kalau tanahnya kering, akarnya rapuh, batangnya juga tidak akan kuat, akan goyah. Aku tidak lagi jelas bentuknya. Ini krisis identitas sudah. Siapa aku, apa mauku tidak jelas. Ini seperti batang yang goyah. Kenapa terjadi itu? Karena lupa akar spiritualnya. Kenapa bisa lupa akar spiritualnya? Karena tanahnya kering. Kita meragukan nilai-nilai. Kita kebingungan dengan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kalau sudah krisis identitas, maka puncaknya adalah krisis eksistensial. Seperti daun yang layu. Kalau tanahnya kering, akarnya rapuh, batangnya goncang goyah, daunnya juga akan mengering layu. Ini seperti buahnya. Jadi hidup rasanya hampa, tidak berarti, tidak ada artinya. Punya segalanya tapi masih terasa kosong saja. Ini krisis eksistensial. Jadi teman-teman, ini 4 ini satu paket. Krisis nilai seperti tanah yang kering. Krisis spiritual seperti akar yang rapuh. Krisis identitas seperti batang yang goyah. Krisis eksistensial seperti daun yang layu. Kalau kita mengalami 4-4-nya, alamat sebentar lagi gugur. Kalau tidak diurusi dengan serius. Maka sembuhkanlah. Krisis bukan berarti tanda pohon pasti mati, tapi panggilan agar kita mengelolanya kembali. Ini cara menyembuhkannya. Berarti apa? Yang pertama, ayo kita kembali menata nilai-nilai. Diawali dari nilai. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Mari kita mulai meyakininya, memedomaninya sebagai dasar hidup.
Kemudian yang kedua, mari menyadari sisi spiritualitas diri. Bahwa hidup ini tidak hanya materi saja, kita berhubungan juga dengan di luar diri kita. Biar jadi sumber ketenangan hidup, kita sambungkan diri dengan yang spiritual. Kemudian, mari menemukan jati diri kita, identitas sejati kita. Jadi, biar apa? Biar kokoh hidup kita. Orang yang tidak tahu identitasnya, tidak sadar jati dirinya, ya tidak bisa melakukan apapun. Seperti flash disk yang belum diformat. Kalau tidak ada identitasnya, kalian isi apapun, seberkualitas apapun datanya, kalau flash disk belum diformat, ya masuk ke dalam, hilang dia. Apalagi flash disk yang murah-murah. Tulisannya 500 giga, isinya 2 giga. Di format langsung hilang semua, sudah datamu. Oke ya. Jadi itu identitas pentingnya. Kalau sudah identitasmu jelas, kamu tegas, bisa menjawab siapa aku, jalani hidup ini dengan bermakna. Disitulah kamu merasa ada. Kamu merasa penting. Kamu merasa eksis. Ada gunanya saya hidup. Kalau identitasmu masih bermasalah, kamu sulit untuk hidup bermakna. Wong kamu tidak tahu siapa dirimu, apa kemanfaatan yang bisa kamu bagi ke sekelilingmu. Dan di antara sumber identitas itu ya kamu harus paham spiritualitas. Karena bagian terdalam dirimu itu sisi spiritualitasnya. Untuk bisa menemukan spiritualitas terdalam dirimu secara tepat, kalian harus sadar nilai. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Jadi ini satu rangkaian. Kalau beres di 4 krisis ini, insya Allah kalian lebih mudah menjalankan hidupmu, lebih bahagia dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu. Baik ya, ini materi 2 minggu terakhir ini, semoga jadi bahan refleksinya teman-teman. Ada di titik mana aku? Tidak usah merasa, Pak, apalah saya, siapalah saya. Kalian merasa rendah diri, merasa tidak berarti, tidak bermakna, dan lain sebagainya. Setiap diri kalian itu bermakna. Setiap diri kalian itu penting. Allah tidak pernah iseng menghadirkan kalian ke bumi ini. Allah serius. Tinggal kamunya serius atau tidak menjalankan hidupmu. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit bisa ditangkap. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.